Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sesi 4 ini atau pertemuan keempat ini kita akan bahas materi masalah nilai awal orde 2 homogen sederhana pada mata kuliah masalah nilai awal dan syarat batas bersama Sahrul Anwar MPD, dosen Universitas Selatan Samasiro. Untuk mengawali perkuliahan ini kita sama-sama berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya untuk presensi kehadiran, mohon mahasiswa untuk merespon chat pengantar yang sudah saya berikan di GCR sebagai presensi kehadiran hari ini dan juga tugas di sesi keempat agar dibaca, dicermati dan diselesaikan dengan baik. Ini selanjutnya ada pengantar untuk visi Universitas Selatan Samasiro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Matematika. Visi Unilam menjadi universitas yang unggul, berdasarkan global, berjiwa entrepreneurship, berlandaskan akhlakul karimah. Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi program studi yang unggul, berdasarkan global, berjiwa entrepreneur dan berlandaskan akhlakul karimah. Visi program studi pendidikan matematika menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan matematika berbasis etnorealistik yang inovatif, berorientasi pada proses kognitif dan memanfaatkan nilai-nilai entrepreneurship dengan target tahun 2034. Selanjutnya untuk pengantar di mata kuliah ini itu surat dalam Al-Quran, yaitu bunyinya innamal usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada pada kemudahan. Ini sesuai dengan tema kita di malam hari ini, di siang hari ini, berkaitan dengan masalah nilai awal orde 2 homogen sederhana. Jadi setiap kesulitan, setiap ada tantangan, rintangan, hambatan, pasti ada kemudahan dan ada solusi. Mudah-mudahan kita diberikan solusi dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran di kali ini ada 3, yaitu menyelesaikan bersama diferensial homogen, menerapkan kondisi awal untuk menentukan konstanta solusi, menafsirkan makna solusi terhadap model sederhana. Kemudian masalah nilai awal orde 2 ini kaitannya homogen sederhana ini akan kita bahas. Masalah ini kaitannya dengan persamaan diferensial orde 2 homogen yang sederhana. Kemudian saya akan menjelaskan konsepnya, metode penyelesaiannya, serta memberikan contoh soal untuk memperdalam pemahaman. Dengan memahami materi ini diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai masalah terkait persamaan diferensial dengan baik. Kemudian pengertian persamaan diferensial di sini. Definisi persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan turunan dan fungsi yang tidak diketahui. Artinya bahwa persamaan diferensial ini sendiri, persamaan dari turunan itu akan memecahkan atau memberikan solusi fungsi yang awalnya tidak diketahui menjadi diketahui. Kemudian juga berikutnya itu jenis persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial ini dibedakan menjadi homogen dan non homogen, ada 2 gitu ya. Kalau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, persamaan diferensial orde 2 sering digunakan dalam materi atau mapel fisika, teknik dan ekonomi dan juga matematika. Bentuk umum persamaan diferensial orde 2 homogen di sini kita lihat gitu ya. Pertama, bentuk umumnya persamaan diferensial orde 2 homogen dapat dituliskan dengan bentuk ax kuadrat plus bx, ax double aksen plus bx aksen plus cx sama dengan 0. Nah, untuk kriteria homogenitas, suatu persamaan disebut homogen jika tidak ada suku bebas. Kemudian untuk contoh bentuk umumnya, misalnya persamaan dy double aksen plus 3y aksen plus y sama dengan 0. Berikutnya, metode penyelesaian persamaan diferensial ada 3 langkah. Pertama, mencari karakteristik.
Artinya di sini mencari persamaan karakteristik dengan mengganti Y dengan Euler pangkat Rx. Sedangkan yang kedua yaitu mendapatkan akar dari persamaan karakteristik. Artinya di sini mencari akar-akar dari persamaan kuadrat untuk menentukan sifat solusi. Kemudian yang ketiga yaitu membangun solusi umum. Artinya meringkas solusi umum berdasarkan akar-akar yang ditemukan. Berikutnya contoh soal pertama. Dalam contoh soal ini kita diberikan permasalahan diferensial dan langkah-langkah penyelesaian melalui karakteristiknya. Dengan menggunakan rumus kuadrat, kita dapat menemukan akar-akar dari persamaan karakteristik. Kemudian solusi akhir akan tergantung pada jenis akar yang diperoleh. Yang pertama di sini diberikan persamaan 3Y double aksen plus 4Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Kemudian setelah itu nanti ditentukan yang kedua karakteristiknya, dirubah ke dalam karakteristiknya yaitu variabel Y double aksen menjadi R kuadrat, kemudian Y aksen berubah menjadi R. Nah ini untuk variabel-variabelnya dirubah dari Y double aksen menjadi R kuadrat, kemudian dari aksen menjadi R. Kita dapatkan di sini 3R kuadrat plus 4R plus 2 sama dengan 0. Kemudian langkah ketiga adalah gunakan rumus kuadrat. Cari akar-akar dari persamaan karakteristik. Kemudian solusi untuk terakhir yaitu solusi umum melibatkan fungsi sinus dan kosinus jika akarnya kompleks. Kemudian contoh soal kedua di sini. Soal kedua diberikan persamaan dy double aksen min 3y double aksen plus y sama 0. Tentukan nilai awal jika y 0 sama dengan 1 dan y double aksen 0 sama dengan 2. Langkah yang kedua adalah langkah penyelesaian atau solusi. Pertama kita menemukan persamaan karakteristiknya yaitu 2R kuadrat min 3R plus 1 sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan rumus kuadrat kita mencari akar-akar R dan menyusun solusi umum. Kemudian solusi akhir berdasarkan nilai awal yang diberikan kita substitusi nilai Y sama dengan 0 kemudian dan Y double aksen sama 0 ke dalam solusi umum yang telah dibentuk. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di langkah-langkah berikut ini. Nah kita perhatikan untuk langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, tuliskan persamaan karakteristiknya. Kita tuliskan untuk persamaan dy double aksen min 3y aksen plus y sama dengan 0. Gunakan substitusi y sama dengan Euler pangkat Rx sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya. Kita dapatkan di sini dirubah ke dalam persamaan karakteristiknya dengan variabelnya Y double aksen menjadi R kuadrat, kemudian juga untuk Y aksen menjadi R. Nah ini sudah dirubah 2R kuadrat min 3R plus 1 sama dengan 0. Si nilai Y nya sendiri dirubah ke dalam nilai desimal dari variabel atau diturunkan gitu ya, nilainya seperti ini. Nah kemudian yang kedua adalah cari akar persamaan kuadratnya. Hitung diskriminan itu dengan melihat diskriminannya dengan simbol segitiga di sini sama dengan kita ketahui untuk rumus diskriminan itu sendiri adalah yaitu kita ketahui yaitu min b kuadrat min 4ac gitu ya, min 4ac gitu kan, seperti itu. Maka kita dapatkan di sini b nya adalah min 3y. Kemudian untuk min 4 2a nya 2, c nya adalah y ini sendiri atau 1. Kita tinggal selesaikan. Min 3 kali min 3 9, kemudian min 4 kali 2 dikali 1 adalah min 8. Artinya diskriminannya adalah 9 min 8 yaitu 1.
Kemudian akarnya kita ketahui yaitu R sama dengan ini juga sama, yaitu dari persamaan ini 3 plus minus akar 1/4. Nah, artinya si akar 1 sendiri dari nilai C, kemudian si 3 ini dari nilai B, seperti itu. Dan 4 ini itu bentuk untuk mencari nilai akar. Maka kita dapatkan di sini 3 plus minus akar 1 itu 1/4. Kemudian kita peroleh untuk R1 sama dengan 4/4, yaitu adalah 1, atau R2 nya yaitu 2/4, yaitu setengah gitu ya. Nah, ini untuk bentuk dari R1 dan R2 gitu ketika diperoleh, karena di sini ada nilainya 3 plus minus 4/4 dan juga 2/4. Kalau ini hasil dari pengakarannya adalah 2, kalau ini tidak gitu ya, karena ada plus minusnya. Nah, dua akar real ini berbeda gitu ya, seperti itu yang kita ketahui. Kemudian selanjutnya bentuk solusi umum. Karena akar real berbeda, maka solusi umumnya yaitu ya X sama dengan C1 Euler pangkat S1X ditambah C2 Euler R2X, sehingga di sini C1 Euler X ditambah C2 Euler X per 2. Maka yang keempat berikutnya adalah turunkan solusi umum untuk kondisi awal. Turunannya yaitu Y double aksen X. Nah, kemudian hasil turunnya kan ini ya, berarti C1 Euler pangkat X ditambah setengah. Nah, ini turunan dari ini setengah ya, setengah C2 Euler pangkat X pangkat 2. Nah, ini karena di sini sudah ada Y aksen, artinya di sini sudah diturunkan. Ini hasil turunannya adalah seperti ini. Kalau ini hasil turunannya seperti ini. Nah, evaluasi di sini di X sama dengan 0. Maka kita ketahui di sini Y sama dengan 0 sama dengan C1 plus C2 sama dengan 1. Kemudian untuk Y aksen 0-nya adalah yaitu C1 ditambah setengah C2 sama dengan 2. Nah, kita ketahui di sini untuk nilai C1 ditambah C2 ini adalah bernilai 2 dari turunan solusi umum untuk kondisi awalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang Y double aksennya di sini bernilai yaitu 2. Nah, selesaikan sistem persamaan linear untuk C1 dan C2. Kemudian berikutnya untuk sistemnya adalah C1 plus C2 sama dengan 1. Kemudian C1 ditambah setengah C2 sama dengan 2 dari persamaan ini. Nah, ini untuk menentukan nilai ini adalah 1, kemudian ini adalah 2. Kita perhatikan tadi ya. Nah, dari sini di 1 ini ini 1 gitu ya. Untuk nilai ini setengah. Ini tadi sudah dibuat dalam bentuk seperti ini gitu ya. 1/2 gitu kan, seperti itu. Kemudian nilai C1 dan C2 nya ini bernilai 1, setara dengan nilai 1, sedangkan untuk C ini sendiri gitu ya disetarakan dengan nilainya adalah 2. Nah, kemudian kurangkan persamaan kedua persamaan yang pertama, C1 ditambah C2 dikurangi C1 plus setengah C2 sama dengan 1 min 2. Artinya di sini kita peroleh untuk C2 dulu yang ini ya. C2 yang ini nilainya adalah min 1. Kemudian untuk setengah C2 ini adalah hasilnya min 2, seperti itu. Substitusikan C2 ke C1 ditambah C1 sama dengan 1. Maka kita dapatkan untuk C1 ini tetap seperti ini. Kemudian C2 nya berubah menjadi min 2 gitu ya, sama dengan 1. Artinya di sini C1 nya adalah yaitu minus 2 pindah ruas jadi plus 2 gitu ya. Artinya 1 ditambah 2 adalah 3. C1 nya adalah 3. Kemudian solusi akhirnya adalah karena Y aksen sama dengan 3 Euler pangkat X min 2 Euler pangkat X per 2, maka kita lakukan pengecekan cepat dengan kondisi awal, dimana tadi Y0 sama dengan 3 min 2 sama dengan 1 dengan nilai yang ini ya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah
kita peroleh ya double action X sama dengan 3 Euler X gitu ya. 3 Euler X min itu 2 setengah Euler X per 2. Ini dari persamaan yang sudah diperoleh dari sini gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita peroleh 3 Euler X min Euler X per 2. Nah, karena di sini sudah diturunkan hasilnya ini, sehingga di sini dihasilkan ya aksen 0 sama dengan nilainya tadi ya, kembali ke awal 3 dikurangi 2, 3 dikurangi di sini kita ini 3, ini 1 ya. 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Ya, jadi untuk ya 0 adalah 1, untuk ya aksen X adalah 2. Kita tadi lihat di persamaan yang sudah didapatkan dari ini ya, untuk nilai ini dan ini 1 dan 2. Nah, ini 1 dan 2 ini terbukti seperti ini. Nah, untuk catatan interpretasi singkat, karena R1 sama dengan 1 lebih besar dari R2 sama dengan setengah, maka perilaku jangka panjang X ini didominasi oleh suku 3 Euler X lebih cepat tumbuh. Koefisien negatif di sini pada Euler X per 2 menghasilkan kontribusi awal yang mengurangi nilai pada berapa X kecil sebelum Euler X mendominasi. Kemudian penyelesaian masalahnya nilai awal ini, pertama solusi khusus. Setelah mendapatkan solusi umum, kita harus menerapkan kondisi awal. Kemudian juga pentingnya kondisi awal. Di sini 5 kunci untuk memahami pengaruh kondisi awal juga tadi harus diperhatikan. Kemudian berikutnya contoh pengaplikasian menghitung nilai parameter untuk menemukan bentuk akhir dari solusi gitu, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk kesimpulan atau juga ringkasannya adalah rangkaian materi masalah ini awal dan pesan diferensial order 2 homogen adalah topik yang penting dalam matematika terapan. Kemudian penerapan praktis pemahaman tentang solusi pesan diferensial ini sangat bermanfaat di banyak bidang, termasuk teknik matematika, teknik fisika, teknik ekonomi dan lain sebagainya. Pentingnya latihan, terus berlatih dengan baik contoh soal yang meningkatkan pemahaman kita tentang topik ini. Nah, itu untuk kesimpulannya, refleksinya apa yang Anda pelajari dalam pembelajaran kali ini, apa tantangan yang Anda temui setelah mempelajarinya, kemudian apa manfaat untuk masa depan Anda sebagai calon guru, berikutnya bagaimana Anda menerapkan materi pembelajaran. Nah, nanti bisa dijawab untuk refleksinya. Untuk latihan atau tugas bisa dibaca penunjuk di sini seperti biasa, diselesaikan di GCR di tugas gitu ya. Lanjutan materi pertemuan kelima kita akan membahas tentang MNA order 2 non homogen sederhana, lanjutan dari materi hari ini. Nah, terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.